يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim fasalli li rabbika wanhar. Al-ayat. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Betapa banyak orang di luar sana, jutaan ribuan manusia bahkan tidak dapat menjumpai hari Jumat saat ini karena usianya telah tutup. Jatah usianya telah Allah ambil, jatah usianya telah hilang, jatah usianya telah usai. Dan bersyukurlah kita pada siang hari ini masih diberikan Allah waktu untuk bertaubat, karena sangat mahal sekali jika kita sia-siakan umur yang pendek ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curah dan limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bersusah payah mengajari kita keluar dari kekufuran menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hidayah yang luar biasa, tidak ternilai gantinya, dan tidak ada satupun orang yang bisa mendapatkan hidayah itu kecuali dengan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan jamaah Jumat yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi, siang hari ini kita duduk di majelis ini tentunya bukan karena hebatnya kita, bukan karena ketakwaan kita, tapi Allah masih menyayangi kita dan Allah masih mau memberikan kita kemudahan untuk berjalan di majelis ini. Alhamdulillah, syukur tiada tara. Hari ini kita masih diberikan kemudahan dan ketakwaan untuk menjalankan kaki dari rumah ke sini. Pada bulan yang luar biasa, Masya Allah luar biasa ini, yaitu bulan Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah, Inna idatash syahra 'indallah 12 syahra fi kitabillah yawman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antara terdapat 4 bulan haram, yaitu salah satunya Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah ini juga Islam disempurnakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islami dina. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian
dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai Islam itu agama bagi kalian. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Dan yang selanjutnya menjadi hari pembalasan dari api neraka. Bagaimana orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Zulhijjah ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin aktsara min ay ya'tiqallaha fi 'abdan min nar min yaumil arafah wa annahu la yad'u thumma yubahi bihim malaikata fayaqulu ma arada haula." Artinya, tidak ada suatu hari di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka selain hari Arafah, dan pada hari itu Allah mendekatkan hamba-hambanya dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayatul Muslim. Amalan 10 awal Zulhijjah dari pahala jihad. Tentu Zulhijjah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih utama daripada jihad. Bagaimana sabdanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Mal 'amalu fil ayyamil 'ashr afdalu minal 'amal fi hadhihi." Qalu walal jihad ya Rasulullah? Qala walal jihad illa rajulun kharaja yakhata bi nafsi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidaklah amalan yang lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada 10 hari, dari amalan yang dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Para sahabat berkata, tidak pula dengan jihad ya Rasulullah, walaupun dengan jihad, kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad lalu suatu yang membahayakan diri dan hartanya, juga ia kembali dalam keadaan tidak membawa apapun, yaitu mati syahid. Inilah tandingannya, begitu mulianya bulan Zulhijjah, sampai-sampai jihad pun di atas Zulhijjah, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membawa hartanya, orang yang membawa jiwanya keluar dari rumahnya dengan keyakinan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia syahid di medan pertempuran. Inilah yang dapat menandingi pahala Zulhijjah. Masya Allah, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak amalan-amalan yang tentu sudah populer, yang sudah kita dengar di bulan Zulhijjah ini, yaitu ketika awal masuk bulan Zulhijjah, kita disunnahkan untuk memperbanyak amalan-amalan, baik yang maqdha walaupun ghairul maqdha, baik solat kita, puasa kita, amalan kita, yaitu bersedekah, qiyamul lail dan sebagainya. Bagaimana ketika kita bisa melakukan amalan-amalan itu, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan ilham dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang luar biasa di bulan Zulhijjah ini. Salah satu yaitu memperbanyak zikir di bulan Zulhijjah yang tadi telah disampaikan. Bagaimana tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling dicintai amalan padanya selain Ayyamul Ashr, 10 hari pada bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah padanya tasbih, tahmid dan takbir. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah baik dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, yaitu puasa Arafah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma man 'abdi yas'u yawman fi sabilillah illa wa'adallah bidzalikal yawmi wajha lin-nari 70 harifan." Yang artinya tidak ada seorang hamba pun melakukan puasa pada hari di jalan Allah, kecuali dengan puasa hari itu Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita berpuasa di Yaumul Arafah, puncaknya siyamu yaum arafati ahtasabu 'ala Allah ayyukaffara sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, insyaallah nanti, kalau tidak salah hari Ahad insyaallah, maka
akan Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu luar biasanya Zulhijjah ini, Pak. Bagaimana para ulama ketika datang Zulhijjah, mereka tidak menyia-nyiakan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Mereka bagaimana caranya sepenuh sekuat tenaga beliau berjuang bagaimana Zulhijjah ini keluar dengan baik. Ketika Zulhijjah datang, amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah SAW sudah menjadi target mereka. Tentunya ini berangkat dari Ramadan yang telah lalu. Bagaimana Ramadan itu membekas kepada kita, kita buktikan di Zulhijjah ini. Bagaimana Ramadan itu menjadi sinar bagi kita untuk melewati hari-hari di bulan Zulhijjah. Bagaimana kita melewati hari-hari di bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan. Apakah Ramadan itu masih berbekas, Pak? Pertanyaannya, apakah Ramadan yang telah lalu, beberapa bulan yang lalu, hari ini Zulhijjah datang, apakah Ramadan yang dulu kita cari-cari, apakah amalan-amalan di bulan Ramadan itu masih membekas hari ini, ataukah kita sudah lupa? Ataukah hanya kita berjuang di Ramadan saja? Ketika Zulhijjah datang, bagaimana kata Rasulullah, Zulhijjah itu bulan yang sangat mulia, 1 tahun yang sangat mulia. Kalau kita sia-siakan, sungguh merugilah kita. Masya Allah, luar biasa. Jangan sampai kita lewatkan bulan Zulhijjah ini. Minimal kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, dan memperbanyak amalan-amalan seperti membaca Al-Quran. Kita niatkan lagi, Pak. Kita schedulekan lagi bagaimana amalan-amalan kita. Kalau kita di Ramadan kita rapi membentuk amalan-amalan kita. Adakah kita sudah membentuk amalan-amalan di bulan Zulhijjah? Adakah sunnah Rasulullah SAW itu telah kita lakukan di bulan suci, di bulan Zulhijjah ini? Kalau belum, mari, Pak. Sebelum Zulhijjah ini hilang, sebelum Zulhijjah ini meninggalkan kita seperti Ramadan, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tadi satu cerita, Pak, ketika saya bersama halaqah ibu-ibu. Tadi pagi saya bersama halaqah ibu-ibu membaca Al-Quran. Usianya sekitar 85 tahun dan 60 tahun. Dia hafal juz 30 dan juz 29. Saya tanya, Pak, hari ini saya tanya, Nenek, kenapa kok bisa begitu semangatnya membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran? Ustaz, saya ini sudah tua. Saya ini sudah tahu, umur saya sudah 85 tahun. Membaca saya padahal Masya Allah luar biasa, sudah lancar, Pak, ya. Hafalannya begitu juga. Ketika ada setoran paling giat. Beliau kalau ada setoran selalu duluan, Pak, untuk membaca Al-Quran. Saya duluan, Ustaz, ya, saya mau setor ini dan ini. Masya Allah. Kenapa ibu begitu gigih? Ustaz, inilah amalan nanti, mungkin suatu nanti dapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Mungkin anak saya, ya Ustaz, saya tidak tahu. Hari ini saya melihat cucu saya atau yang lain sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan teman-temannya, tidak pernah. Jangankan untuk mencium tangan, Ustaz. Mungkin karena salah didikan saya, Ustaz. Begitu sedih saya melihatnya. Mungkin inilah nanti wasilah Allah untuk menjauhkan saya dari api neraka, yaitu dengan saya membaca Al-Quran siang dan malam. Beliau tidak tinggal seminimal mungkin 3 halaman beliau membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di bulan Zulhijjah ini saya puasa, Ustaz, dari awal. Saya niatkan insya Allah umur saya ini insya Allah untuk Al-Quran. Begitu luar biasanya, Pak. Sampai saya Masya Allah, luar biasa. Dan ada satu lagi murid datang, nangis, Pak, membaca surah An-Naba, nangis sampai akhir. Kenapa? Ustaz, tahu nggak? Saya dari rumah ke sini tadi dari rumah sakit. Kenapa? Saya hari ini jadwalnya saya operasi kanker. Masya Allah, luar biasa. Kenapa ibu berjuang ke sini? Ustaz, saya nggak mau tinggal hafalan saya tidak mau tinggal bermajelis dengan Al-Quran. Begitu menyentuh, luar biasa, Pak. Sampai saya tidak kuat untuk meneteskan air mata. Masya Allah, luar biasa. Ibu yang sudah ibarat di mata zahir kita, Pak, ya. Masya Allah, ibu silakan istirahat, silakan. Tapi tidak. Hari ini saya jadwal untuk ke rumah sakit untuk operasi, Ustaz. Mukanya sebam, jalannya sudah bertertatih-tatih, Masya Allah. Tapi dia sempatkan untuk setoran hafalan.
Karena inilah nanti bekal saya Ustaz. Saya tidak tahu, mungkin amalan-amalan yang saya tidak punya, tapi dengan Al-Quran inilah mungkin Allah naikkan derajat saya, mungkin Allah tunjuk saya bukan ahli neraka. Mudah-mudahan Ustaz doakan saya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini sakit saya ini enggak kerasa Ustaz. Mungkin dengan sakit ini Allah cabut sakit ini dengan wasilah membaca Al-Quran. Syifa, obat bagi saya Ustaz. Masya Allah luar biasa. Hari ini begitu menghujam di hati saya Pak. Bagaimana orang tua yang usianya 85 tahun tidak absen dengan Al-Quran. Bagaimana ibu-ibu yang notabene kita lihat mau ke rumah sakit untuk operasi kanker, tiba-tiba dia datang. Saya tidak menyangka beliau datang. Tiba-tiba datang sekitar jam 10 beliau datang, saya mau setor Ustaz. Sampai nangis, saya mau setoran, minimal saya mau roja aja Ustaz. Kenapa? Dari awal sampai akhir beliau nangis tersedan-sedan. Masya Allah luar biasa. Saya ingatlah ketika ketika Nabi Ayub diuji. Pak Ayub, kata Ayub, aku ini ya Allah sedang ditimpa musibah, tapi aku tahu Engkau Maha Pengasih dari Yang Maha Pengasih. Masya Allah luar biasa. Bagaimana ketika orang membaca Al-Quran dengan satu ayat saja tenang hatinya. Bagaimana kita Pak hari ini di bulan Zulhijjah yang mulia ini? Adakah kita sudah membaca Al-Quran? Adakah kita sudah berjuang bersama Al-Quran? Adakah kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk membaca Al-Quran? Kalau belum silahkan cari. Jangan sampai dia hilang begitu saja Pak. Masya Allah luar biasa. Terus yang selanjutnya melaksanakan sholat Idul Adha dan berkorban. Bagaimana tadi disebutkan di awal khutbah, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Bagaimana ketika kita korban rambutnya, kuku kakinya dan yang lainnya, maka darahnya kata Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke tanah. Yaitu yang bermakna sebelum darah itu sampai ke tanah, maka Allah sudah terima itu amalan-amalan kurban sakit dahsyatnya. Bagi kita yang dilonggarkan kemampuan finansial, mari kita berlomba-lomba Pak. Mari kita berlomba-lomba untuk berkorban. Insya Allah menjadi tunggangan kita nanti di yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi. Khatib pribadi tidak bosan-bosan mengingatkan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermakna bagi kita semua, terutama bagi khatib sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita ke jalan yang lurus dan Allah berkahi. Di zaman yang luar biasa, summa na'udzubillah, bagaimana kita saksikan hari-hari ini ya Pak ya. Banyak ulama-ulama yang bermunculan. Bagaimana mereka dengan mudahnya mengatakan qala Rasulullah, tapi bahasa Arabnya hancur berantakan. Bagaimana kita lihat sekarang di media sosial dengan gemparkan dengan seorang ulama yang bernama Gofron, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim. Mari kita lihat Pak, bagaimana dengan lantang-lantangnya beliau menistakan agama. Dengan lantang-lantangnya beliau mengatasnamakan qala Rasulullah dengan bahasa-bahasa yang tidak karuan. Apakah kita diam seperti itu? Bagaimana remaja kita hari ini Pak? Riset mengatakan 65% pemuda kita pada saat hari ini buta dengan Al-Quran. Saatnya hari ini kita bersama-sama Pak. Jangan nunggu pintar dulu, jangan nunggu banyak ilmu dulu baru bergerak. Mari ketika kita dapat ilmu dari masjid, dapat ilmu dari majelis taklim, mari kita ajarkan dengan anak cucu kita. Mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi mereka Pak. Mudah-mudahan menjadi
suntikan iman. Roh ini sama seperti jasad, Pak. Ketika jasad itu perlu butuh makanan, begitu juga ruh butuh makanan asupan, yaitu ilmu. Roh ini butuh ilmu. Ketika ilmu itu tidak masuk, maka hati itu akan mati. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita di Filistin yang hari ini dibombardir oleh Zionis laknatullah alaihi. Mudah-mudahan Allah timpakan azab dunia wal akhirah dengan pedih-pedihnya azab. Mari kita sama-sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'in. Allahumma izzal Islam fi Gaza Filistin. Allahumma izzal Islam fi Gaza Filistin. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab ihzimil yahuda wa zalzilhum ya qawi ya aziz. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.